Ya, jadi setelah lagi banyak duit saat ini, pasti kita akan masuk materi yang baru ya. Kalau berurusan dengan duit itu pasti akan ada pencatatan keuangan. Nah, salah satu materi yang akan kita lanjutkan di kelas ini yakni akuntansi. Kalau di kelas sinkronus kan udah belajar kan mengenai pengertian akuntansi dan lain sebagainya gitu. Kan juga udah belajar jenis-jenisnya sambil buat mind mapping. Nah, sekarang Sir akan melanjutkan mengenai penjelasan tentang sejarah adanya ilmu akuntansi. Pasti kalian pengen tahu kan gimana sih munculnya ilmu akuntansi itu yang sekarang tuh udah banyak sekali dipakai gitu ya dalam penghitungan dan juga pembukuan dari keuangan suatu perusahaan. Nah, gimana sih ceritanya? Oke, saya akan ceritakan. Jadi bermulai dari daratan Eropa. Kita tahu ya pasti kalau Eropa tuh menjadi tempat di mana banyaknya muncul ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah akuntansi ini gitu. Nah, pada abad ke-15, kita abad ke-15 gitu, ada seorang tokoh yang bernama Pak Luca Pacioli. Nah, Pak Pacioli ini adalah seorang matematika dan biarawan Fransiskan yang berasal dari Italia. Nah, karena dia adalah seorang matematika dan merupakan ya ahli matematika gitu ya, dia membuat sebuah buku gitu. Sebuah buku tentang geometri, aritmatika, dan juga perbandingan. Nah, pastinya dong di buku itu membahas mengenai matematika dan sebagainya. Tetapi ada yang unik nih. Ternyata di dalam bukunya ini terdapat salah satu subbab yang cukup berkaitan dengan materi yang kita bahas hari ini, yakni mengenai pembukuan dalam akuntansi ya. Jadi di dalam subbabnya itu diberi judul Tractus De Computis et Scriptorus. Nah, di dalam subbab ini nih dia membahas mengenai pencatatan atau pembukuan buku secara berpasangan yang biasa kita sebut ya debit dan kredit. Nah, jadi memang akuntansi ini berawal dari seorang ilmuwan matematika ya, sehingga lahirlah ilmu akuntansi. Nah, buku ini diterbitkan pada tahun 1494 dan setelah itu berkembanglah ilmu akuntansi dipakai gitu dalam perdagangan di Eropa saat itu ya, karena memang benar-benar untuk memudahkan bagi seorang pedagang saat itu ataupun seorang pengusaha untuk menghitung hasil laba rugi modal dan lain sebagainya gitu. Jadi terlihat track recordnya dari pencatatan dan pembukuannya itu. Jadi begitu ya. Setelah akhirnya seiring dengan berjalannya waktu sampai abad ke-20 yakni setelah terjadi perang dunia II kan tuh benar-benar berkembang ya, negara-negara lagi mungkin udah bisa dikatakan damai dan lain sebagainya, sehingga ilmu pengetahuan semakin berkembang lagi dan akhirnya akuntansi pun berkembang bahkan sampai ke Indonesia. Nah, oleh karena itu saya mau lanjut ini mengenai sejarahnya yang ada di Indonesia gimana nih. Ternyata akuntansi yang di Indonesia ini nggak lepas dari peran Belanda yang sempat untuk berkunjung atau kalau dikatakan sih menjajah gitu ya, menjajah saat itu. Dan memang tanpa disadari ataupun kita sadar atau tidak gitu ya, di dalam penjajahan ini ada hal-hal positif gitu yang masuk ke Indonesia. Kita melihat nggak hanya negatifnya aja, tapi dari positifnya salah satunya mengenai ilmu pengetahuan yang berkembang juga akhirnya di tanah Nusantara kita gitu. Salah satunya di ilmu akuntansi ini yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, memang pada awalnya perkembangan akuntansi di tanah Nusantara itu yang dibawa oleh Hindia Belanda mengikuti sistem yang ada di bukunya si Luca Pacioli ini. Jadi memang masih menggunakan sistem catatan berpasangan yang diturunkan langsung Luca Pacioli. Tapi setelah seiringnya berkembang waktu sekitar tahun 1960-an itu Indonesia mulai menerapkan sistem akuntansi yang dibawa dari tanah Amerika, dari ilmuwan Amerika yang disebut dengan Anglo-Saxon. Nah, pencatatan dari akuntansi ini lebih mudah gitu ketimbang yang punya Pak Pacioli. Makanya memang sistem dari Anglo-Saxon ini banyak digunakan di negara-negara di dunia, salah satunya di Indonesia gitu ya. Ini juga akibat dari dulu yang pada saat awal-awal kemerdekaan itu kan banyak di luar negeri untuk belajar, dan salah satunya ada yang di Amerika, dan mereka balik untuk kasih tahu lagi nih mengenai
sistem pencatatan buku keuangan mengenai Anglo-Saxon ini. Nah, sampai di situ pun akhirnya akuntansi berkembang sampai sekarang. Dan oleh karena itu ada satu lembaga dari yang resmi gitu ya, yang menetapkan standar untuk akuntansi ini. Nah, makanya ada salah satu sistem yang benar-benar membuat standar dari pencatatan akuntansi khususnya di Indonesia, yakni Pedoman Standar Akuntansi Keuangan gitu, yang dipegang sampai saat ini, di mana PSAK ini, biasanya disebut PSAK ya, ini dikembangkan dan juga dibuat oleh Perhimpunan Akuntansi di Indonesia. Nah, memang sistem PSAK ini emang dibuat oleh lembaga resmi ya di Indonesia, yakni oleh lembaga IAI, Ikatan Akuntansi Indonesia. Dan dengan adanya standar ini, makanya semua jadi seragam untuk pencatatan bukunya ini. Dan manfaatnya, jadi ketika perusahaan mencatatkan akuntansi ini, mereka akan lebih mudah mengelola dan juga mengatur keuangannya gitu, karena bisa melihat track record dari bagaimana uang itu keluar dan uang itu masuk, dan akhirnya kelihatan laba rugi dan lain sebagainya. Dan itu juga sangat bermanfaat bagi seorang investor yang mau menanamkan modal di perusahaan tersebut. Jadi benar-benar akuntansi ini sangat bermanfaat ya, khususnya di dalam bidang bisnis. Bagi kalian yang memang menjadi businessman and businesswoman, kalian bisa banget nih, kita akan belajar sama-sama lebih dalam mengenai akuntansi ini. Oke, selamat melanjutkan dan sampai ketemu di pertemuan sinkronus. Bye bye.